Kemudian merdeka mengajar seperti memakai crowdsourcing, memakai platform itu boleh. Maka tidak ada masalah. Sehingga Nadiem telah memberikan endorsement boleh memakai yang namanya IT. Sehingga kita tidak boleh sebagai dosen melarang mahasiswa memakai IT. Kemudian ada lagi kurikulum merdeka, kemudian terakhir Indonesia. Sehingga zaman now ini kemerdekaannya sudah luar biasa. Anda boleh apa saja. Hanya pertanyaannya bagaimana kemerdekaan itu diberikan. Akhirnya Anda menjadi optimal belajar. Nah ini yang paling penting. Karena apa? Rata-rata kemerdekaan yang memakai IoT itu harus banyak-banyak memiliki bahasa yang luas. Tidak boleh hanya bahasa Indonesia. Jadi kalau Anda tanya di Google, kalau pakai bahasa Indonesia contohnya pembelajaran kooperatif itu paling 1 juta file item. Tapi kalau cooperative learning itu biasanya sampai ratusan juta. Maka bahasa Inggris juga perlu dipahami. Bisa dipahami? Makanya ini. Kemudian saudara, di dalam ini ya, episode kita belajar ini sudah banyak ditunggu kembali. Tapi tidak ada satupun dari Pak Menteri ini mengeluarkan surat keputusan menteri atau campaign tentang kurikulum ini. Ini yang menjadi akhirnya tidak diwajibkan di sekolah. Silakan yang mau boleh, tapi yang mau meneruskan kurikulum 2013 boleh. Atau KTSP itu kurikulum terserah sekolah panjenengan boleh. Akhirnya saya bingung, saya di mana-mana Pak itu wajib apa tidak? Ya kalau misalkan seperti ini sifatnya, ya silakan. Kalau orang Iran itu bilang jalla halal, ya silakan. Halal-halal saja, boleh saja. Mau teruskan, mau tidak teruskan, boleh saja. Nah ini yang terjadi sampai 16. Ada buku panduannya juga sudah. Kemudian beliau melaunching di YouTube, di TV. Itu bedanya dengan zamannya M.Nuh atau M.Nasir dulu. Sehingga sekolah sekarang menjadi sedikit kebingungan. Tapi oke lah. Apa bedanya? Ya kan Pak? Kurikulum merdeka di level perguruan tinggi ada 8. Saya kira Anda sudah boleh menempuh di sana, menempuh di sini. Di luar prodi 1 perguruan tinggi, sesama prodi di luar perguruan tinggi. Tapi jangan sampai, ini titipan saya, karena Anda senang mengikuti program mengajar di sekolah, program ini dan itu, magang, penelitian dan itu, kemudian menghambat kelulusan Anda. Ini jangan sampai. Saya punya keyakinan itu lulus itu lebih mulia dibandingkan dengan mendapatkan sekedar pengalaman dan uang. Kenapa? Karena Anda itu sebenarnya masa studi. Yang dimaksud dengan masa studi diberikan transferable skill. Pada saatnya dia lulus, dia sudah memiliki skill yang bagus. Kemudian dia mampu beradaptasi dengan artificial intelligence. Mau apa saja. Misalkan PhD, banyak yang jadi pegawai, ada yang jadi pegawai di pemerintahan, ada yang jadi ibu camat karena jadi istrinya Pak Camat misalnya kan gitu. Paham kira-kira? Ada ini, ada itu, nggak ada masalah. Tapi yang penting lulus secepatnya. Maka saat itu saya pernah memberikan jargon untuk
lembaga FKIP ini dengan apa istilahnya 3,5 pangkat 4. Mahasiswa harus lulus 3,5 pangkat 4, 3,5 yang pertama, 3,5 minimal IPK-nya. 3,5 yang kedua, 3,5 tahun kalau bisa sudah lulus. Kemudian 3,5 yang ketiga, 3,5 bulan masa tunggu dia mendapatkan pekerjaan pertamanya. Baru kemudian yang terakhir 3,5 juta mendapatkan gaji pertamanya. Itu luar biasa. Dan saya memiliki sebuah apa istilahnya, menemukan sesuatu. Anda senang ikut di sana sini terkait dengan mengajar di sekolah, terus akhirnya ditinggal kuliahnya menjadi tidak lulus-lulus, itu kan rugi sejatinya. Boleh ikut itu, tetapi kalau bisa lulus tepat waktu itu ada. Nah, kalau di sekolah ini seperti ini program Merdeka Belajar. Ada USBN dihapus, sekarang diganti A. Sehingga sekolah itu di-grade gara-gara numerasi dan literasinya sekarang. Input yang utama bukan siswa, tapi tenaga pendidiknya yang diukur dari baseline sampai akhir itu seperti apa. Termasuk juga sistem zonasi, manajemen sekolah merdeka, lingkungan belajarnya merdeka, mendorong terciptanya belajar anytime, anywhere, any place. Sekolah tidak diukur lagi dengan dengan USBN. Sekolah memiliki kemandirian untuk melakukan apa saja. Maka kalau Anda nanti terjun di sekolahan, membawa yang namanya artificial intelligence literasi, maka akan mampu membawa ini dan ya. Nah, sekarang sekolah merdeka turunannya banyak. Ada PMN, ada guru penggerak, ada program aplikasi. Intinya apa? Ada sebuah perbedaan dari kurikulum sebelumnya dan sekarang. Dalam Purper itu sudah tidak dikenal lagi yang namanya KD dan SK. Yang dikenal adalah capaian pembelajaran. Seperti perguruan tinggi, ada LO, ada CPMK, ada sub CPMK. CP itu maksudnya capaian pembelajaran. MK itu mata. Ada lagi standar proses. Tidak lagi dikenal scientific approach 5M. Sehingga kalau Anda meneliti 5M sudah tidak sesuai dengan Purper. Sejatinya 5M ini bagus. Di situ ada inquiry based learning, discovery based learning, project based learning, dan seterusnya. Tapi sudah tidak dikenal. Yang dikenal apa? Project based learning, case study dengan STEM yang dimotivasi oleh pimpinan di dalam Kemendikbud sekarang. Nah, coba lihat saudara, di situ ada yang namanya, kalau di SD IPA dan IPS digabung jadi IPAS. Kemudian SMP itu ada lagi mata pelajaran komputer, tetapi bukan komputer, dinamai dengan teknologi informasi. Ini sekilas saja, nanti sebab masuk ke atas. Nah, sehingga kebebasan berpikir di dalam kurikulum merdeka sangat memungkinkan untuk diterapkan yang namanya meta literasi, yang menggabungkan antara
literasi informasi tadi dengan literasi digital yang kita sebut dengan artificial intelligence. Di mana kira-kira ini apa istilahnya? Oke, saya katakan di sini. Meta literasi sumbernya dari teknologi literasi, sumbernya dari sains literasi, sumbernya dari information literasi, termasuk finance literasi. Makanya kalau saya kembangkan, sebenarnya meta literasi itu dia mensupport adanya thinking skill yang berada di kiri otak bagian kiri manusia, mensupport munculnya higher order thinking skills. Kalau saya terjemahkan miliknya Anderson ini ke dalam Bloom Digital Taxonomy, maka kalau hanya ada di sebelah bawah text messaging, kirim WhatsApp, forward WhatsApp-nya orang lain, copy and paste dan seterusnya, itu masih ada di level hanya knowing dan understanding. Tapi kalau sudah ada di atas, Anda podcasting, membuat ini, membuat itu, kemudian di posting, bukan miliknya orang lain yang di posting, tetapi bikinan Anda sendiri, itu sudah masuk ke dalam konteks creative. Maka itu AI tidak akan mampu menjawab. Artinya level Anda berada di level yang lebih tinggi. Sehingga kita literasi di dalam pembelajaran, saudara-saudara, pada saat standar proses, Anda memanfaatkan IoT, memanfaatkan artificial intelligence di dalamnya. Itulah yang dimaksud guru telah melatih terwujudnya meta literasi. Karena apa? Karena di dalamnya sudah ada sebuah pemanfaatan teknologi. Ini sangat pas untuk kaitannya sekarang. Termasuk di dalam standar isinya, memanfaatkan IoT dan artificial intelligence. Sekarang mau apa? Dengan ChatGPT bisa buat pantun yang sedemikian rupa bagus. Coba ada pantun orang galau, misalnya. Luar biasa ya kan? Memberikan pantun matematika, pantun sains, pantun apa, semua bisa. Termasuk membuat quotation. Quotation itu kalimat pendek untuk memberikan semangat. Quotation bidang pendidikan itu langsung 10 dikasihkan itu oleh ChatGPT. Jika kalau Pak Sugidin memberikan quotation, langsung saya bilang, Pak Gidin, AI itu sudah mampu membuat quotation yang lebih bagus kan? Oh gitu bro. Gitu ya. Mau apa dengan ChatGPT? Tapi itu kalau dimasukkan dalam pembelajaran luar biasa. Saya belajar magis sekarang, datang langsung buka ChatGPT. Ayo belajar apa ini. Sehingga yang apa itu tidak perlu diajarkan di dalam kelas, saudara. Siswa sudah mampu itu. Apa itu. Makanya langsung apa itu memanfaatkan teknologi informasi yang mengandung definisi. Gimana caranya? Arahkan ke proyek. Kalau di SD yang tematik itu arahkan ke STEM, sains, teknologi, engineering. Kalau ada artsnya, sosialnya, STEAM, sains, teknologi, art, and mathematics. Itu baru ada dikatakan literal di bidang artificial intelligence atau literal di bidang meta literasi. Makanya saya katakan penting ini untuk mengelaborasi. Ya, nah baik, saya kira itu. Sehingga Bapak Ibu Saudara, walaupun di luar negeri, kalau
itu tidak akan memunculkan metalitrasi. Karena metalitrasi ada komunikasi, ada kolaborasi, ada juga yang namanya share di antara satu dan lain. Terus bagaimana? Ya harus minimal seperti itu. Sehingga saya pernah mendapatkan proyek untuk rekonstruksi kelas berbasis STEM dan berbasis AI, AR, dan VR. Sehingga kelas itu kalau bisa betul-betul tidak seperti sekarang semuanya hanya one way, kursi menghadap seorang guru, tapi dia bisa fleksibel. Kadang-kala round table, kadang-kala ini, kadang-kala itu, dan seterusnya. Ada forum discussion, ada FGD apa. Kemudian di dalam kelas itu semua itu dikasih poster-poster. Itu saya tiru waktu saya dari Australia. Saya kebetulan S2-nya di UK. Apa UK itu? UK itu bukan utaranya Jepang ya, United Kingdom. S3-nya saya di Australia. Pada saat saya di Australia, saya jadi volunteer ngajar 2 bulan di sekolah SD. Saya surprise begitu masuk ke sekolah, itu muridnya 13, gurunya 2. Di sini berapa satu kelas? Kadang kalau lewat kan gitu, banyak. Gurunya 1 tapi kadang separuh. Apa maksudnya? Gurunya masuk, buku ditaruh, tas ditaruh, keluar gurunya rujakan. Tidak pernah. Akhirnya saya tanya kepada dia, yang namanya 13 orang diajar oleh 2 orang, how much your salary a month? Berapa salary gajimu sebulan? Yang satu guru senior menjawab, ya sekitar 6,500 US dollar Australia. Itu kalau dikonvert 65 juta sebulan ya. Kalau Anda jadi guru, apalagi belum pasti itu guru GTT, guru tak jelas itu ya berapa? Yang junior 40 juta. Bayar. Itu kalau diberikan oleh banjir. Setelah masuk ke dalam kelas, ini di sana kontekstualitasnya jalan. Apa yang dimentori oleh seorang guru senior? If you start the class, jika kamu memulai kelas, please start by asking a question. Insyaallah nanti ya. Kalau kamu mau memulai belajar, mengajar, kamu harus memulai dengan pertanyaan. Katanya begitu. Sehingga ada 13 orang itu dulu di sana, setiap hari pasti bertanya kepada siswanya, "Hi Robi, how are you? What did you do last night?" Apa yang kamu kerjakan tadi malam? Semua itu digilir, ya Pak. Nah kalau di Indonesia 35 orang, kamu ngajar di kelas gilir ditanya, kan hujan itu variatannya, kan ya? Di sana luar biasa. Akhirnya apa? Orang ditanya, questioningnya, thinking skillnya sangat tajam, presentasinya sangat luar biasa. Kalau dia disuruh bertanya, do you have any question, langsung dia angkat tangan, seluruh isi kelas itu. Coba di sini nanti begitu. Kayak ada pertanyaan, semuanya dia. Karena apa? Dibiasakan dengan bertanya. What did you do last night? I went to supermarket, katanya. Saya pergi ke supermarket. What did you buy? Apa yang kamu beli? I bought 2 pizzas. Saya membeli 2 pizza. How much money did you pay
uang yang kamu keluarkan untuk 2 pizza? I bought 2 pizza for just about $40. Dia membeli 2 pizza $40. Setelah itu guru masuk. Ini orang sana kelas rendah di SD itu kelas 3, belum belajar tentang operasi pembagian. Tapi karena kontekstual dialami oleh mereka, if you buy 2 pizza $40, if you buy 1 pizza, how much money will you pay? Kalau membeli pizza 2 $40, kalau 1 kira-kira berapa? Anak SD yang segitu kecilnya dia langsung menjawabnya, I will pay $20. Berarti dia sudah tahu pembagian karena kontekstual. Lain dengan guru Indonesia PGSD ini, langsung baca, anak-anak kita belajar matematik sekarang. Ini matematik yang paling susah yang belajar. Belum sudah jadi ya, belum sudah takut-takutin kan begitu. Karena pembagian ini kalau penambahan pengurangan mudah, menambahkan uang sekolah ini dan tapi begitu membagi banyak gara-gara dulu, maka saya ingin menghapus pembagian ini. Karena kontekstual itu tadi, paham ya? Bisa dipaham. Maka saya katakan, kata Einstein, don't stop questioning. Asking question is much better than solving a problem. Jadi bertanya itu lebih bagus daripada menyelesaikan sebuah masalah. Maka questioning, listening itu menjadi sangat poin. Itulah munculnya higher order thinking skill. Ya. Nah, sehingga kalau saya katakan di dalam konteks ini STEM itu apa? Saya kira ini lagi akan berakhir adalah STEM itu science, technology, engineering, art, mathematics. Kalau STEM adalah science, teknologi, and mathematics. Saya banyak-banyak mendalami STEM, bukan STEM, karena memang bidang saya bukan sosial humanity. Digabungkan dengan research based. Ini adalah sintaksisnya, PowerPoint-nya sudah ada. Nah, mulai sebulan yang lalu, BRIN telah melaunching yang namanya Sekolah Sembari. BRIN telah memberikan dana besar-besaran sehingga banyak sekolah-sekolah yang mungkin itu tujuan sekolah PPL Anda, dia sudah berstatus sembari. Apa sembari itu? Sekolah madrasah berbasis riset dan inovasi. Sehingga Anda akan ditanya, apa Mbak kira-kira inovasi yang bisa dipakai untuk keunggulan sekolah kita? Itu sudah. Jadi tantangan sekolah luar biasa. Saya kirimin kemana-mana. Kemarin ke MTSN, besok ini ke Python, SMAN 1 di Python. Kemarin di SMP 3. Gimana caranya menggerakkan inovasi riset itu? Karena sekarang ngajar sudah tidak diperlukan dengan materi-materi itu. Di sekolah itu ada kebebasan sudah. Tidak ada pun, kalau dulu ada pun sehingga grade terakhir yang diukur adalah numerasi dan literasi. Dan itu pun tidak seluruh siswa itu dites numerasi dan literasi. Sehingga tergantung gurunya bukan. Nah, yang banyak diukur adalah inovasi. Maka STEM dalam kurikulum Merdeka itu sangat luar biasa. Bagaimana STEM yang ada di sekolah kalau Anda masuk ke sekolah sembari, pasti ada seperti ini. Sebagaimana di perguruan tinggi, ada guru, ada kelompok riset, ada pembelajar. Di MTS itu sudah saya bentuk kelompok riset, ada 5 kelompok riset. Di sini SMP 3 akan ada Tegal Besar juga saya akan membentuk kelompok riset. Sehingga guru-gurunya dibentuk kelompok riset. Sehingga dia akan bertanya terhadap inovasi yang ditawarkan oleh beberapa
mahasiswa yang ada di kampus melakukan magang pembelajaran atau magang. Nah, sehingga saudara, apa semua ini, literasi yang sampai meta literasi, keterampilan yang sampai higher order thinking skill, termasuk artificial intelligence yang harus diliterasi di diri mahasiswa atau guru. Tujuannya guru itu, calon guru termasuk, harus menjadi uploader, bukan downloader. Nah, kalau Anda hanya download, itu tidak ubahnya sebagaimana mesin. Tidak ada kreativitas. Harus upload. Apa saja, kreasi apa saja. Tapi yang tidak terlalu narsis gitu. Uploadnya di tempat-tempat yang betul, misalkan YouTube, Instagram atau apa. Karena kalau upload dan posting di grup kadang-kadang membuat orang tertekan. Tidak ngasih jempol bagaimana, kan begitu kadang-kadang. Termasuk Anda posting atau share berita yang terlalu panjang, itu dosa. Ada more sampai 10 halaman more itu diwacoki atau begitu biasanya meneteskan air mata. Di tempat yang betul, create Shopee, di situ ada belanja online. Ya lah ya, saya ada punya itu Shopee tentang Sigar University, jualan buku, jualan ini, jualan itu, smart sensor, smart ini dijual semua, berbagai macam ini. Ada di YouTube, sehingga subscribernya berapa, viewernya berapa, begitu konteks. Iya, ada di Instagram berpusilah. Ya, itu. Nah, ini best practice, saya kira tidak perlu saya perpanjang. Ini yang saya kerjakan dengan mahasiswa untuk level perguruan tinggi. Saya telah memanfaatkan STEM dengan judul pemanfaatan kekuasaan dari kulit udang sebagai pengawet daerah. Nah, ini karena itu STEM berarti ada Science, Teknologi, Engineering, Mathematics, Research Group ini. Nah, akhirnya apa sainsnya? Cangkang udang, kulit udang kalau tidak dimanfaatkan bahaya, sebab itu menjadi apa? Pencemaran lingkungan. Sehingga saya buat itu YouTube-nya, teknologinya itu, kemudian diadakan sebuah riset, diekstrak, sehingga engineering-nya itu akhirnya kita itu cangkang udang untuk dipakai sebagai pengawet daging olahan. Sehingga supaya apa? Supaya dia menjadi pengawet alami. Sistem. Ini apa? Oke. Nah, matematiknya apa? Ada lagi yang SMA batik. Saya mengajarkan sesuatu matematik ke sekolah-sekolah. Akhirnya matematik itu saya fungsikan sebagai motif batik garis. Dulu tidak terbayangkan stepnya kayak begitu. Sehingga matematik itu dulu dengan aplikasi. Akhirnya saya buat STEM, Sains, Teknologi, dan Matematiknya itu batik garis. Ini adalah konteks matematiknya. Akhirnya saya mencoba, saya pakai itu hasil daripada batik garis. Ini STEM. Kemudian ini, nah itu konsep matematik yang ada di dalam. Sehingga saya kira Pak Ibu paham itu. Angka-angka itu menjadi mana itu. Yang SMP, saudara, Ekobrik. Ini saya membina SMP 7, namanya Bu Vivi. Dia memiliki ide bagaimana botol-botol yang berserakan, kadang rapat sekolah, botolnya sampai 30, terus kemudian dibuang, dikumpulkan dengan anak-anak. Kertas-kertasnya ini masuk dalam konteks kayak perubahan iklim karena memanfaatkan sampah. SMP, teman dia. Nah, ini adalah sintaksisnya. Oke, saya kira langsung botol banyak berserakan. Itu kalau dibuang akhirnya menjadi sampah yang berisiko terhadap lingkungan.
Nah, dijadikanlah infografik. Tanya di YouTube bagaimana itu artificial intelligence lagi, ya masuk di dalamnya. Akhirnya apa? Nah, jadi botol itu diisi oleh plastik bekas, diisi oleh yang namanya kain-kain bekas. Kalau bisa berwarna-warni bagus. Setelah itu baru kita seperti itu. Nah, penataan kayak begitu itu disesuaikan dengan materi pembelajaran SMP. Itu ada kaitannya dengan deret tarik mata. Akhirnya apa? Anak-anak membuat sehingga akhirnya tataan yang pertama itu barisan berorder satu. Tataan yang kedua barisan berorder dua. Dijelaskan kepada siswa. Nah, yang terakhir yang SD. Ini juga saya bekerja sama dengan teman-teman di negara besar memanfaatkan kardus bekas. Ya, akhirnya ini SD. Untuk apa? Untuk membuat dispenser sederhana tanpa listrik. Dia berikan. Coba, ini SD bulan. Ya, sehingga ya itu kemudian bekerja sama dengan anak-anak di sekolah, kemudian jadilah dispenser. Nah, akhirnya dispenser itu dianalisa, fluidanya kayak apa, matematiknya kayak apa, sehingga anak di dalam kelas itu aktif, tidak hanya duduk saja, tapi aktif dia berinteraksi dengan guru. Maka itu yang saya pikirkan, bagaimana STEM itu ada. Nah, yang ini juga dengan namanya Bapak Muhammad Anwar, ini dari SD Besuki ke Barat, saya kunjungi juga. Luar biasa, dia membuat yang namanya energi listrik dari kentang, energi listrik dari buah-buah. Diajarkan ke anak-anak SD. Coba lihat, juru ini ya, hingga itu. Jadi sekarang kalau ada jeruk ditancapkan itu ada alatnya, keluarlah yang namanya lampu dari jeruk itu. Nah, ini juga menanamkan itu ke anak SD sehingga dia memiliki sesuatu. Ya, nah, itu. Ya. Nah, semua itu kalau Anda tertarik masuk ke Sidang Ego, kami sudah punya 3 series ebook yang berkenaan dengan STEM. Jadi ketik di Google Sidang Ebook, bisa di-download dengan apa istilahnya free. Coba dipelajari. Mungkin itu penting untuk Anda mengembangkan tesis atau skripsi Anda, atau Anda pada saat terjun ke sekolah Anda memiliki inovasi yang bisa diberikan ke warga sekolah. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan tidak berlebihan penampilan saya. Saya terbuka untuk tanya jawab, dan akhirnya untuk yang kesekian kalinya saya menyampaikan terima kasih untuk moderator dan perhatian Anda semuanya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Profesor David yang telah memberikan pemaparan materi sangat-sangat informatif mengenai artificial intelligence yang akan bisa dijelaskan pada kurikulum merdeka ini. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi diskusi sekitar 30 menit. Bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan menyebutkan identitasnya, kemudian pertanyaan diajukan secara singkat dan jelas. Silakan. Gue yang ingin bertanya mungkin mengenai artificial intelligence atau namanya, ini silakan bertanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada BI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Sofia Ramadhani dari kelas B Prodi DGSJ Universitas Jember angkatan 2020. Saya ingin bertanya kepada Prof. David bahwasanya sebelum bertanya saya ingin menyampaikan kutipan yang menjadi sebuah inspirasi atau motivasi untuk diri saya sendiri, yaitu dari catatan seorang demonstran Sohoki. Hanya ada dua pilihan, yaitu menjadi apatis atau mengikuti arus, namun aku memilih untuk menjadi manusia merdeka. Nah, ketika saya kaitkan dengan penyampaian yang disampaikan oleh Prof. David, bahwasanya perkembangan AI yang sangat signifikan membawa sebuah kelebihan atau keunggulan yang sangat luar biasa, namun juga terdapat kekurangan di dalam perkembangan AI itu sendiri. Kekurangan yang ingin saya bahas di sini adalah mengenai sisi ketimpangan peran manusia, khususnya profesi guru. Biasanya kita sebagai siswa ataupun mahasiswa biasanya ngalap barokah, ngalap ilmu ke guru atau ke dosen. Namun saat ini ketika ada perkembangan AI, ditakutkan nanti siswa maupun mahasiswa ngalap ilmu ke robot seperti itu. Nah, itu juga menjadi sebuah ketimpangan yang ditakutkan karena ada profesi manusia sebagai guru yang digantikan dengan produk-produk AI. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sikap kami sebagai calon guru dalam menyikapi hal-hal tersebut. Mungkin cukup itu pertanyaan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Sofi. Ibu Tamu terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Monggo ya teman kasih pertanyaan kembali tadi. Oke, masih di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdisat Lambar, saya dari Presiden BEM FKIP. Izin bertanya, Prof, terkait artificial intelligence. Tentunya sebagian dari mahasiswa belum beradaptasi dengan perkembangan tersebut. Kekhawatiran kami sebagai calon tenaga pendidik tentunya, takutnya dengan adanya seperti yang sudah dijelaskan tadi, ChatGPT dan sebagainya, kita mau ketergantungan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua terkait perkembangan pendidikan 5.0. Tadi sedikit dijelaskan terkait program dari Mas Dadi Magani, MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Di sana tentunya banyak program yang niatnya untuk meningkatkan literasi dan numerasi. Salah satunya saya bisa sebut tentang kampus mengajar seperti itu. Akan tetapi di sini mahasiswa malah salah mengartikan bahwasanya di teman-teman saya sebagian itu hanya memanfaatkan untuk mencari poin. Nah, ini adalah salah satu dampak negatif dari perkembangan industrialisasi pendidikan seperti itu. Mungkin pertanyaan saya, bagaimana cara kita menyikapi atas fenomena tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu simpan dua pertanyaan dulu. Mungkin Prof. David akan menjawab pertanyaan dari Sofi atau dari Presiden tadi. Monggo Prof, untuk pertanyaan dari Sofi atau Presiden. Ya, baik. Jadi kekhawatiran terkait dengan AI itu sama dengan awal-awal guru atau wali murid orang tua itu mengkhawatirkan penggunaan kalkulator. Kekhawatiran terkait dengan penggunaan digitalisasi sebelum ada transformasi digital
Itu sama dengan dosen atau guru mengkhawatirkan terkait dengan penggunaan internet. Ya, gimana ini kalau ada internet? Apakah nanti fungsi seorang guru bisa tergantikan? Artinya dia tidak bisa lagi diperlukan oleh seorang siswa yang sebagai suatu laksana, seorang best practitioner yang bagus. Itulah yang dikatakan dengan disruptif itu. Disruptif itu maksudnya gangguan yang pada saatnya seseorang itu awal-awal terganggu, akhirnya lama-kelamaan menjadi terbiasa. Nah, caranya bagaimana? Justru kita harus meningkatkan literasi kita. Kalau mahasiswa sudah memakai AI, memakai internet, dosen harus mampu mengindikasikan apakah mahasiswa itu sudah melakukan sesuatu dengan kreatif atau hanya copy and paste. Itu yang saya pikir. Tapi kalau dosen atau guru tidak inovatif, tidak kreatif juga, memang bisa mengkhawatirkan bahwa itu adalah pekerjaan daripada robot, daripada AI. Makanya selama ini saya sudah lama ini sudah tidak pernah, mungkin Pak Ibu ini menjadi saksi, melakukan UTS dan UAS, tapi proyek sistemnya. Setiap orang harus memiliki proyek yang berbeda, yang unik, sehingga dia tidak bisa copy and paste. Dan uniqueness itu diciptakan oleh dosen, sehingga dosen bertanya dulu kepada ChatGPT, bertanya dulu kepada Google, apakah itu bisa dijawab oleh seorang ChatGPT atau conversational AI, atau bisa dijawab dengan Google. Nah, kalau tugas-tugas dosen, tugas-tugas mahasiswa, mohon maaf, tugas-tugas mahasiswa, tugas-tugas siswa mampu dijawab oleh internet, maka hati-hatilah, disitulah akhirnya fungsi guru akan tergantikan. Itu yang pertama. Terutama fungsi di dalam knowledge transfer. Tapi guru sebagai pendidik yang juga di situ mengembangkan akhlak mulia daripada siswa masih banyak uang. Karena di dalam pendidikan tidak hanya mengajarkan ilmu, tapi bagaimana mereka bersikap dan berperilaku yang bagus. Oleh karena itu keterampilan itu harus diwujudkan dalam bentuk yang sangat luas. Makanya kalau di dalam standar kompetensi lulusan di dalam umur maupun di dalam kurikulum tahun 2013 yang kita punya itu, SKL itu memang ada sisi 3, domain kognitif, domain keterampilan, domain afeksi. Nah, afeksi ini diciptakan bagaimana? Ya, diciptakan dalam bentuk di dalam kelas itu ada forum diskusi, ada presentasi, dilatih untuk tanggung jawab. Kalau di sekolah, ayo anak-anak jadwal yang namanya kebersihan. Ayo anak-anak, ini ada santunan, ya apa istilahnya, dari beberapa orang telah menyumbangkan Al-Quran. Ayo setiap Jumat, setiap ini membaca Al-Quran. Masih banyak ruang untuk menunjukkan bahwa guru ini sebagai pendidik. Disitulah yang saya pikirkan. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya pengetahuan, transfer knowledge, apalagi yang sifatnya loss itu sekarang tidak diperlukan para guru yang berlebihan. Cukup kita berikan dia fasilitas atau wasilah menggunakan AI ini, karena AI ini tidak akan bisa dihambat, terus berkembang. Sekarang ada AI di bidang agriculture, Chat Agri, ada AI di bidang teknologi, Chat Tekno, ada AI di bidang engineering, ada banyak sekali yang mampu memberikan sebuah informasi yang akurat, yang sifatnya resume, tidak seperti Google yang sifatnya memberikan file atau memberikan sebuah tautan informasi. Nah, inilah yang harus kita antisipasi. Makanya saya katakan, begitu ada literasi, maka literasi ini harus meningkat setiap saat.
Sehingga ya dunia seperti itu. Bagaimana kita membayangkan sekarang interaksi kita dengan Google itu sangat luar biasa. Yang dulu tidak pernah membayangkan. Tapi terakhir-terakhir Google akan bergeser. Tapi ada ketakutan juga Google. Akhirnya Google mengembangkan AI juga, mengembed di beberapa fitur Google, baik di Google Drive maupun di Google search engine-nya, di Google ini dan itu. Sama dengan kategori spam dan spam itu sebenarnya sudah machine learning. Sehingga kalau ada email masuk dengan Google masuk ke spam, satunya masuk ke tidak, itu sudah machine learning memudahkan kita supaya kita ini tidak ditipu oleh orang. Sebab sekarang dengan adanya banyak modus penipuan melalui WhatsApp yang mengatasnamakan ini, mengatasnamakan itu, ternyata dia mampu mencuri OTP yang Bapak Ibu punya. Banyak teman-teman saya yang kena sekian juta, Ini harus ada literasi. Kalau tidak berisiko, minimal literasi bahwa ini kalau ini berbahaya. Jika literasi itu sejatinya membentengi diri kita agar supaya kita tidak terjerumus di dalam perlakuan orang yang kemudian jahat. Sehingga literasi itu sejatinya sesuatu yang kita sadari dan kesadaran minimal terkait dengan teknologi, maka itu yang dinamakan dengan beta literasi sekarang. Ya, nah baik yang dari baik, ya betul Mas. Sebenarnya saya tidak tahu karena ikatan kita dengan Mas Menteri itu sudah dirubah, bahwa MBKM merupakan ikatan utama. Universitas tidak bisa mengelak. Kalau panjenengan istilahnya teman-teman dan ikut proyek-proyek saja dapat duit sekian, itu saya sadar. Bahkan dengan konversi 24 mata kuliah, 24 SKS, itu sangat banyak sekali kerugian mahasiswa. Karena dengan hanya turun ke sekolah, kemudian 24 SKS didapatkan. Akhirnya apa? Secara theoretical foundation, fundamental keilmuannya lemah. Begitu ditanya ini dan itu di dalam skripsi tidak penting. Kenapa? Karena saya tidak buku itu Pak. Karena saya konversi. Ini saya khawatirkan juga sebenarnya. Ya, karena saya tidak berada pada posisi sehingga saya tidak bisa memahamkan itu secara luas kepada manusia. Sebenarnya keikutsertaan mahasiswa di dalam itu dan ini rasa-rasa tertentu juga ada PPL ya kalau di sekolah FKIP, kalau di lembaga FKIP ada PPL yang 3 bulan masih ada ini dan itu. Insya Allah itu cukup untuk interaksi dengan masyarakat. Tapi kalau dia harus ikut ini, ikut itu, lain yang rasa-rasanya sangat agak kesulitan untuk kita pahami. Sehingga bagi saya memang kita harus sendiri dari diri. Itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya saya lebih cenderung memahami bahwa sekolah S1 ini masih masa studi yang menanamkan transferable knowledge dan transferable skill. Transferable knowledge itu apa? Supaya itu pengetahuan yang mampu ditransfer begitu menghadapi tantangan baru. Sebuah keterampilan yang mampu beradaptasi pada saat menemui tantangan baru. Dia belum perlu diberikan sebuah kompetensi terkait dengan skill kerja di lapangan. Kenapa? Karena saat nanti menjadi seorang pekerja di sebuah perusahaan, kalau dia diberikan transfer skill, contoh sekarang, yang namanya PGSD ada di perbankan, yang namanya PGSD ada di perpajakan. Dia mampu mengadaptasikan karena dia mempunyai transferable knowledge. Kira-kira kalau ini langsung saya akan bertanya terhadap internet, terhadap ini, terhadap itu, apa yang dimaksud dengan ilmu di dalam perbankan? Itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama. Makanya kalau S1 di luar negeri itu namanya bachelor sampai sekarang, tidak perlu ada skripsi. Nah sebenarnya di sini sangat berat. Kalau di Australia itu tidak ada yang namanya skripsi. Yang ada hanyalah proyek terakhir itu. Kenapa? Karena dia menyadari S1-nya hanya untuk menjadi KP-nya itu hanya untuk memiliki sebuah transferable skill yang baik. Baru kemudian setelah itu dia mau masuk ke job atau pekerjaan atau masuk ke S2. S2 itu baru master. Baru ada sebuah kompetensi yang spesifik.
Apalagi S3 sudah saya lebih spesifik. Makanya mahasiswa juga harus secara mengerti. Ya tidak harus. Artinya ya boleh karena memang ini program yang resmi. Tapi tidak harus Anda itu ikut terlalu jauh. Kalau itu nanti transfer skill Anda tidak bertemu. Jangan-jangan nanti hanya tahunya mengajar saja. Gara-gara sudah 4 bulan di sekolah ditambah BPN tahunya hanya mengajar. Padahal belum tentu job vakan Anda nanti endingnya adalah menjadi guru. Makanya sekarang dengan program yang ada untuk menjadi guru itu kan harus masuk ke dalam sebuah pendidikan profesi. Nah yang tidak masuk pendidikan profesi kan tidak terpilih jadi guru, tidak apa-apa. Oleh karena itu boleh sekarang Anda memilih, karena itu kemerdekaan yang harus Anda miliki. Apakah Anda hanya di kampus saja sampai lulus dulu, baru setelah itu ada berinteraksi di masyarakat. Nah itu belajar. Kalau saya berorganisasi kalau tidak ada apa itu masuk HRP, masuk ARP, ARP mungkin diwajibkan. Masuk organisasi ekstra itu untuk masuk ke dalam candra dibuka di dalam pengadilan ini kan begitu kan. Tapi kalau masuk dunia kerja ini kalau salah saya tidak berat saya. Apalagi terus pulang-pulangnya dapat HP iPhone misalnya. Tidak berat. Kalau itu menjadi tujuan utamanya. Tidak. Nanti 24 SKS habis ditanya itu tidak ngerti. Ya paham ya. Ya tapi ini bukan sesuatu yang saya perhatikan, tetapi kebebasan Anda memilih itu silakan. Apa Anda ingin menjadi seorang wisudawan yang memiliki ilmu pengetahuan, atau wisudawan yang memiliki pengalaman kerja yang tinggi, tinggal memilih itu saja. Tapi kalau saya maka mumpung Anda masih sekarang pada masa-masa yang dijatuh oleh orang tua untuk studi, saya kira pikirkan tentang studi Anda sehingga ilmu Anda itu akan banyak. Kalau ilmu Anda sudah luar biasa, kemudian Anda sudah bersarjana, maka kata saja fakullahu labina akan minkum. Kata Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu, wallabina utul ilma darajat, dan mengangkat orang-orang yang berilmu setiap dia. Jadi di situ juga mengangkat orang-orang yang mempunyai pekerjaan luar biasa sekian berarti tapi orang yang berilmu. Ya bahagia sehingga ilmu ini yang menjadi. Bahkan dalam sebuah apa istilahnya risalah yang dianukan oleh Rasulullah, andai kata kami ingin kehebatan dunia, keselamatan dunia, ya dan arada dunia alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah alaihi bil ilm, wa man arada huwa alaihi bil ilm. Ilmu yang diberikan, ya bukan sesuatu pekerjaan, ya bahagia sehingga ada jalan untuk hidup. Kalau memang pilihan Anda adalah tolak ilmu, saya kira waktunya. Kalau itu lain. Kalau memang itu kalau sudah diberikan part-time job. Tapi kalau S1 tidak diberikan, karena S1 itu adalah tempatnya menuntut ilmu. Saya kira itu. Baik, terima kasih kepada jawabannya. Jadi untuk membentengi dari tadi yang ada satu, meningkatkan kekuatan literasi. Jadi point of view-nya satu, literasikan harus meningkat kualitas datanya atau kualitas informasinya. Kemudian itu jawabannya dari presiden BPN tadi ya, harus kita pula kalau misalnya sebagai literasi mau pakai yang program BPN dan selatan. Mereka tadi merdeka belajar, Anda bebas untuk apa? Yang penting tahu apa konsekuensi yang terjadi. Dan mungkin dari sini dikaitkan kurang lebih ada 18 menit sebelum kita akhir break atau istirahat terlebih dahulu. Masih ada? Oke, monggo satu aja kali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dwi Agus Setianingrum. Kebetulan saya seorang pengajar dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. Dan kebetulan saya juga kepala program studinya. Nah, yang
Profesor David terkait dengan kelebihan dari artificial intelligence yang diterapkan di berbagai bidang program studi. Jadi tidak hanya dari program studi IT, tetapi juga menyentuh hingga program studi yang berbasis pendidikan. Karena ketika saya mengajar lintas program studi, khususnya kebetulan saya memiliki kerjasama dengan program studi matematika, karena di UNITA masih belum ada pendidikan matematika, jadi hanya ada program studi matematika. Sering saya tekankan kepada mahasiswa bahwa ketika nanti lulus itu tidak hanya kita berkecimpung di dunia pendidikan matematika atau sebatas jadi guru, tetapi kita juga masih ada beberapa lini pekerjaan yang berkaitan dengan artificial intelligence seperti social media spesialis, kemudian digital marketing, sampai dengan data analis atau content analis. Itu juga memerlukan kemampuan gabungan antara artificial intelligence, STEM dan juga matematika. Nah, itu untuk apresiasi yang saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih untuk ilmu yang luar biasa pada pagi hari ini, Pak. Dan untuk pertanyaan saya, ini terkait dengan implementasi kurikulum merdeka di sekolah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan STEM ini. Perlu kita ketahui bahwa di bidang pendidikan, ya, untuk kinerja guru itu dimulai dari usia produktif, yaitu bisa dimulai dari 23 tahun sampai diakhiri dengan masa pensiun di usia 60 tahun. Nah, seringkali ketika saya mendampingi mahasiswa yang praktek mengajar, ya, ini banyak sekali terjadi gap pemahaman tentang STEM dan juga artificial intelligence. Jadi guru-guru dengan usia produktif rentang 23 sampai dengan 35 tahun itu karena masih muda, energi dan menyerap ilmunya masih cepat. Jadi untuk menerima pembaharuan seperti artificial intelligence ini bisa diserap dengan sangat mudah. Sedangkan untuk guru-guru yang sudah usia 40 tahun, 50 tahun atau menjelang pensiun, ini biasanya masih merasa shock culture, ya, dengan adanya arus IT yang luar biasa ini. Akhirnya apa? Adanya ketimpangan dalam pembagian kinerja. Jadi yang untuk hal-hal yang berbau kekinian itu pasti akan dilimpahkan pada guru-guru yang masih muda atau bahkan mahasiswa yang sedang PPR. Sedangkan guru-guru yang, mohon maaf, yang sudah 40 tahun dengan kinerja yang agak menurun, ini dia ya udahlah, yang penting pakai buku paket aja, yang penting pakai LKS aja. Akhirnya berdampak di output siswa yang berbeda. Jadi guru yang siswa yang mendapatkan guru dengan usia yang dianggap sudah tidak lagi energi, ya, atau tidak lagi kreatif, itu memiliki perbedaan yang cukup signifikan dengan siswa yang diajar oleh guru yang usia dan juga masih memiliki kreativitas yang juga termasuk dari salah satu kekurangan dari kurang meratanya implementasi kurikulum merdeka di sekolah. Itu saja. Terima kasih. Sebelum kita kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kapolri, luar biasa. Alhamdulillah ternyata ada non-mahasiswa MTIP ini sudah nanti sukses panitia ini, ya. Jadi kalau saya bagi ada istilah X generation, ada ada Z generation, ada X generation, ada baby boomers. Jadi kalau seperti saya kelahiran ya hampir 60-an, 65, 68 itu sudah masuk kelas X generation.
Yang baby boomer itu yang di bawah itu, yang 50 kelahirannya. Itu insya Allah kalau di sekolah itu banyak-banyak mendorong, banyak-banyak kalimat keluar jangan singkong normal. Itu biasanya begitu. Yes, kalau bisa panjang sekali Bang Rodi, panjang motivasi itu bagian berdoa saja. Itu Zen generation, baby boomers. Tetapi yang paling luar biasa itu adalah X generation. Ini yang lahir tahun 2010-an. Ini yang memang adaptabilitas terhadap IoT itu sangat luar biasa. Tetapi ingat, begitu ada transformasi digital, walaupun baby boomers yang penting dikenalkan, itu sekarang dipermudah sebab AI itu mampu berinteraksi dengan manusia dengan level apa saja. Itu sangat mudah. Ya makanya saya katakan, cobalah setelah ini teman-teman semuanya memahamkan ChatGPT itu kepada ayah atau ibunya. Sangat luar biasa. Karena dia dengan hanya mengandalkan bagaimana menginput sebuah pertanyaan. Tidak perlu seperti di Google ada keterampilan browsing yang luar biasa yang akhirnya masuk ke Wikipedia, masuk ke Google Scholar, masuk ke ini. Itu kan sangat luar biasa kompleksnya kalau di Google. Tapi kalau di ChatGPT Anda mau tanya, tolong berikan daftar pustaka terkait STEM mulai tahun 2010 sampai sekarang. Tulis berdasarkan tulisan Harvard Style. Itu langsung diberikan kepada dia secara utuh. Itu walaupun tua, apalagi cuma mau memasak ini memasak itu, bagaimana cara ini cara. Apalagi tanya terkait dengan apa yang dimaksud dengan kompetensi guru, profesional itu apa, pedagogik apa, sosial apa, semuanya itu ada. Dan tidak perlu dicatat dalam sebuah buku, hanya dengan menggunakan HP. Pada saat dia butuh hanya langsung teks terkait dengan questioning, maka dia akan langsung memberikan jawaban. Dan ini yang saya maksudkan literasi baru jawaban. Nah maka kalau ini diberikan kepada guru, walaupun dia sudah mau usia pensiunan atau dosen-dosen yang sudah mau pensiun, saya kira bisa beradaptasi dengan baik. Hanya pertanyaannya, mampu nggak dia memberikan sebuah pemahaman kepada siswa bahwa itu hanyalah sebuah wasilah saja. Untuk memperoleh ilmu pengetahuan itu hanyalah sebuah media saja, tidak menjadi satu-satunya. Maka kolaborasi, komunikasi itu yang masuk ke development skill itu menjadi utama. Maka saat ChatGPT diajak untuk ngomong tidak bisa, maka siswa atau mahasiswa yang disuruh presentasi di depan kelas, akhirnya dia menilai seorang dosen yang bagus presentasinya. Perkara bahan-bahan presentasi dari hasil artificial intelligence tidak ada masalah. Yang penting kita kritisi bagaimana ini, bagaimana itu. Maka wujudkan dia dalam keterampilan yang luar biasa tingginya. Akhirnya AI tetap tidak akan mampu mengguli yang namanya kemampuan otak manusia. Ini yang harus kita pikirkan. Karena apa? Segala kreatif yang ada di muka bumi ini, manusia yang diciptakan yang paling dahsyat oleh Allah, manusia yang diciptakan yang paling hebat. Tapi bagi mereka yang tidak mampu beradaptasi, bagi mereka yang tidak mampu berinovasi, saya khawatir juga mereka akan tertinggal di belakang, disalib oleh robot, disalib oleh AI. Maka marilah kita terus belajar, terus mengembangkan diri. Inilah yang menjadi ciri orang yang move on itu, ciri orang yang bergerak, ciri orang yang dinamis. Jadi mulailah sekarang sedikit demi sedikit, insya Allah akan menjadi bukit. Itu yang paling penting kita pelajari. Saya kira itu yang bukti. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan untuk ilmu kita. Sedangkan filenya sudah ada di meja daripada operator, sehingga bisa di-share ke seluruh teman-teman. Insya Allah kita akan berlaku. Demikian dari saya sehari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih atas berbagai program